Hai Natslopers, kembali lagi di channel Furukawa Natsuko, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah kali ini Natsuko bakal menspoiler film Disney terbaru keluaran Pixar, yang berjudul Luca. Pixar dan Disney merilis film Luca ini pada tanggal 18 Juni tahun 2021 lalu. Nah film animasi ini mengangkat soal persahabatan dan musim panas sebagai tema utamanya. Film Luca ini sebenarnya diangkat berdasarkan mitos dan legenda monster laut yang sudah ada di Italia selama berabad-abad. Film ini digarap oleh Enrico Casarosa. Luca sendiri mengisahkan tentang petualangan dua orang remaja bernama Luca Paguro dan Alberto Scorfano, yang bukan merupakan manusia biasa melainkan seekor monster laut, yang keluar dari lautan dan keduanya menyamar sebagai manusia. Nah biar semakin seru nontonnya jangan di skip ya, dan pencet juga tombol subscribe, like and share-nya ya agar kalian gak ketinggalan jika ada video baru lainnya. Oke langsung aja kita putar filmnya. Di awal cerita diperlihatkan sebuah kapal Gelsomina yang sedang berlayar dengan dua orang pria yang menaikinya. Kedua pria itu bernama Giacomo dan Tommaso. Giacomo pun bertanya kepada Tommaso apakah mereka benar-benar harus memancing dekat pulau, dan Tommaso pun menjawab bahwa Giacomo terlalu khawatir, dan Giacomo pun bertanya lagi bagaimana jika mitos itu benar, dan Tommaso yang mendengar itu hanya santai karena ia tidak mempercayai mitos itu. Lalu tiba-tiba seekor monster laut mencuri sebuah barang dari dalam kapal mereka. Hal ini dilihat oleh Giacomo. Giacomo pun berteriak yang membuat Tommaso ikut melihat ke arah monster laut itu. Saat monster laut itu hendak pergi tapi sialnya ia malah terjerat di jaring mereka, dan membuat kapal mereka bergoyang. Lalu mereka pun dengan cepat menarik jaring tersebut agar monster laut itu tertangkap, tapi monster laut itu berhasil terlepas dari jaring dan melompat ke arah mereka lalu turun kembali ke air. Giacomo dan Tommaso yang panik pun segera meninggalkan tempat itu, dan Sen pun berpindah ke Luca yang panik karena ikan-ikannya kabur. Luca pun ngejar si ikan, saat ngejar ia malah tertabrak Tuan Branzino. Luca pun berhasil menangkap ikan-ikannya yang kabur, dan salah satu ikan itu yang bernama Mona Lisa pun tersenyum. Luca pun bertanya kepadanya dan ternyata ia memakan ikan-ikan kecil, dan akhirnya Luca pun mengawal mereka untuk mendapat makanan, dan saat ia sedang mengawasi mereka ia pun mendapati sebuah jam alarm dan sebuah kartu. Saat Luca hendak mendekati barang-barang manusia lain yang jatuh ke laut sebuah kapal lewat di atas air dan sontak ini membuat Luca panik dan segera mengawal kembali ikan-ikan agar menjauh dari sana. Mereka pun bersembunyi di dalam goa. Lalu ibu Luca memanggilnya untuk makan siang. Luca pun segera menyembunyikan barang yang ia temui tadi. Saat Luca sampai di rumah dan sang ibu berkata ia terlambat 2 menit dan apakah ia melihat kapal dan bersembunyi. Luca pun mengiyakannya. Di dalam rumah ada nenek dan ayahnya Luca juga. Mereka pun makan bersama. Saat sedang makan Luca bertanya dari mana asal kapal-kapal itu. Sang ayah yang mendengarnya pun terkejut sampai memuntahkan makanannya. Dan sang nenek pun berkata kota monster darat di atas air, dan sang nenek pun pernah main kartu di sana. Sang ibu yang ngak senang dengar itu langsung menyangkalnya, dan sang ibu berkata jika sang ikan ke permukaan pasti akan ditangkap, jadi ia tidak diizinkan untuk melakukan itu atau membicarakannya. Si Luca yang kembali bekerja pun mendekati barang manusia tadi yang hendak ia ambil, lalu ia melihat sebuah pemutar musik ia pun mendekat, dan saat melihat-lihat ada seorang di belakangnya yang mendekat ke arah Luca, dan ternyata itu Alberto yang juga suka akan barang-barang manusia. Si Alberto itu pun mengambil pemutar musik tadi dan hal inilah yang membuat Luca mengikutinya, dan ternyata Alberto itu ke atas permukaan air dan karena Luca terkejut melihat permukaan ia pun berhenti, tetapi ia malah ditarik oleh Alberto hingga ia naik ke daratan dan langsung tubuhnya berubah menjadi manusia. Si Luca yang pertama kali ke daratan jadi belum tahu hal ini sehingga ia pun berteriak dan meminta tolong. Alberto pun menyuruhnya untuk tarik nafas, dan Luca yang udah tenangan nih, mulai melihat ke sekeliling. Luca pun berkata ia tidak seharusnya di atas. Dan ia segera kembali ke laut dan saat malam hari, ia belum tidur dan hendak bertanya kepada neneknya, tetapi neneknya tidur mulas sekali, ia pun tidak mempunyai pilihan selain ikut tidur. Keesokan harinya Luca membuat sebuah boneka dan berkata kepada ikan-ikan bahwa boneka itu yang berwenang dan Luca pun bergegas pergi ke atas permukaan, tetapi saat tiba ia bingung,
dan sedikit takut sehingga ia hanya berputar-putar, dan muncullah Alberto dan Alberto pun mengajak Luka ke atas, dan karena penasaran, Luka pun mengikutinya ke darat, dan saat ia sampai di darat tubuhnya langsung berubah menjadi manusia, namun karena Luka terbiasa ada ekor, Luka pun gak bisa berdiri dan berjalan, ya karena kan ikan gak ada kaki ya, jadi ia belum terbiasa, Alberto mulai mengajarinya, dan perlahan-lahan Luka bisa berjalan, ya karena mereka belum berkenalan, disinilah mereka saling memperkenalkan diri. Lalu Alberto membawa Luka ke tempat ia tinggal bersama ayahnya, dan setelah itu Alberto mulai mengajari Luka menghirup udara dan berbagai macam hal yang ada di daratan. Setelah itu Alberto mengajak Luka ke dalam tempat tinggalnya, di sana ada sebuah poster tentang Vespa. Alberto pun menjelaskan bahwa itu adalah salah satu hal terbaik buatan manusia, mereka pun hendak membuat Vespa itu, tetapi ya Luka berubah pikiran lagi dan berkata bahwa ia harus kembali, dan orang tuanya pasti khawatir kepada Luka. Sen pun berpindah ke 1 jam kemudian, di mana diperlihatkan mereka sedang membuat Vespa bersama, akhirnya Vespa mereka jadi, ya miriplah ya. Lalu hari pun sudah sore, Luka pun kembali ke dalam laut, ia pun kena marah ibunya karena ia pergi tanpa pamit dan ibunya berkata ia dari mana. Tiba-tiba nenek membantunya dan berkata ia yang menyuruh Luka pergi mencari teripang. Keesokan harinya mereka kembali ketemu, mereka memikirkan cara untuk mengendarai Vespa, lalu mereka pun bersenang-senang bersama di daratan, dan ibu Luka pun mengetahui bahwa Luka membuat boneka untuk mengawasi ikan dan bukan dirinya yang mengawasinya. Ayah Luka pun juga menemukan barang yang disembunyikan Luka. Keesokan harinya ibu dan ayah Luka mengawasi Luka dari jauh, dan mereka melihat Luka membuat boneka itu lagi, dan Luka pergi ke daratan, dan bersenang-senang lagi dengan Alberto. Mereka mengendarai Vespa berdua, hingga Vespa itu terbang, dan mereka terjatuh ke dalam laut, dan berubah menjadi monster laut lagi, dan mereka senang karena mereka masih hidup, dan saat malam hari kan mereka lihat bintang di langit, dan saat Luka nanya ke Alberto, cahaya kecil apa di langit? Spontan si Alberto jawab itu ikan teri. Dan bulan ikan besarnya, nah denger ini lucu bener kan guys? Lalu Luka pun tertidur dan ia terkejut melihat hari sudah malam, dan ia bergegas pulang ke dalam laut, ternyata sang ibu menunggunya dengan tatapan tajam, lalu sang ayah pun ingin Luka berjanji bahwa ia tidak akan pernah ke permukaan lagi, dan Luka berkata kepada ayahnya kalau permukaan itu tidak berbahaya, dan ia bersama Alberto temannya. Ibu pun berkata jika Luka harus tinggal di kedalaman bersama Paman Ugo, saudara ayahnya selama 2 bulan, Luka pun tidak ingin tinggal di kedalaman, ia pun memohon kepada ibunya, tapi ibunya berkata semuanya untuk melindunginya. Luka pun kembali lagi ke permukaan dan ia menceritakan semuanya kepada Alberto. Alberto pun mengajak Luka untuk ke kota manusia, mereka pun sampai di kota manusia, dan di sana Luka masih sedikit khawatir. Alberto pun berkata asal jangan basah, mereka pasti aman. Luka berusaha berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lewat di sampingnya, mungkin bahasanya yang gak sopan sehingga mereka pun dipukul ibu-ibu itu, desen es krim pun nyangkut di kepala mereka pun merasakan rasa es krim untuk pertama kalinya. Luka pun semakin takut saat ia melihat pahatan ikan di dinding. Luka pun segera mengajak Alberto untuk pergi dan saat hendak pergi, mereka dibuat takjub dengan kehadiran Tuan Vespa. Saat mereka sedang melihat Vespa itu, segerombolan anak yang bermain boneka meminta Luka menendang bola kepadanya, dan Luka kan gak pernah nendang bola ya, pas dia tendang bola itu terbang tinggi sekali dan mengenai motor Tuan Vespa. Sang Tuan Vespa pun menghampiri mereka dan ternyata namanya Ercole Visconti, dan tanpa sengaja si Ercole ini ngatain si Luka bau toko ikan. Sontak si Alberto langsung marah dan mengatakan, bau temanku harum. Si Ercole yang gak enakan langsung bilang sorry dan ia akan menebusnya. Si Ercole ini manggil kawannya yang bernama Ciccio dan Guido, dan mereka langsung menarik si Alberto, dan si Luka ditarik Ercole ke air mancur untuk dimandikan. Nah si Luka ini takut banget, kan kalau si Luka kena air ia akan berubah jadi monster laut lagi, dan untunglah seorang wanita datang menyelamatkan mereka namanya Speulia, sambil berkata kekuasaan terormu akan berakhir Ercole. Nah abis berantem nih si Speulia bilang kalau si Alberto dan Luka ikut bersamanya dan Alberto dan Luka pun pergi bersama Speulia. Nah sebelum si Ercole nih pergi ada seorang pria yang berkata Sersan Mayor,
kali ini penampakan di pelabuhan. Nah si sersan ini berkata aku tahu, dan kami menyiapkan imbalan besar. Nah si Ercole ini yang mendengar ada hadiah besar ia pun bersemangat untuk menangkap monster laut. Nah si Alberto dan Luca yang mendengar teriakan si Ercole menatap tajam ke arah Ercole. Nah si Speulia tanya ke Alberto dan Luca, apakah mereka datang untuk piala Porto Rosso? Nah si Luca dan Alberto hanya terdiam. Nah si Speulia ini pergi dari sana untuk mengantarkan ikan yang ia bawa, dan si Luca dan Alberto ini mengejar si Speulia untuk bertanya tentang piala Porto Rosso dan mereka pun memanggilnya. Si Speulia ini gak senang karena dipanggil Speulia karena namanya itu Giulia. Nah mereka pun tanya ke Giulia apa hadiah dari menang lomba dan si Giulia menjawab dapat uang. Nah si Luca gak puas dengar hanya dapat uang karena ia mau dapat Vespa. Nah mereka pun ngejar lagi si Giulia dan tanya apa bisa dapat Vespa. Kata si Giulia ya gak bisa, tapi mereka dapat membelinya. Langsunglah dua orang ini ngayal lagi, kayaknya cinta benar sama Vespa ya. Nah karena si Giulia ini dengar mereka mau menangkan lomba jadi dia bilang mereka harus mengalahkan si Ercole. Nah si Luca dan Alberto pun yakin dapat mengalahkan Ercole. Jadi si Giulia ini dendam banget sama Ercole. Jadi dia yang mau ngalahin dia katanya, dan Giulia juga jelasin kalau lomba ini bukanlah lomba biasa melainkan lomba tradisional Italia yang penuh perjuangan, berenang bersepeda dan makan pasta. Nah dia bilang si Luca dan Alberto membutuhkannya untuk menang, dan si Alberto bilang ia gak butuh bantuan gadis manusia. Dan si Alberto setelah diyakini Luca pun berubah pikiran, dan mereka mulai setim dengan Giulia, mereka pun mulai melatih Luca untuk menaiki sepeda. Mereka pun mulai membagi tugas, Luca yang bersepeda, Alberto yang makan, dan Giulia yang berenang, dan mereka menyebut tim mereka sebagai tim pecundang, tapi mereka membutuhkan uang untuk ikut lomba. Giulia pun membawa mereka bertemu ayahnya, dan ayahnya ternyata seorang nelayan. Mereka sedikit khawatir melihat ayah Giulia, dan setelah meyakinkan ayahnya, Giulia pun diperbolehkan mengikuti lomba itu. Keesokan harinya ayah dan ibu Luca pergi ke selatan untuk mencari Luca, dan saat Luca terbangun ia dan Alberto telah berubah menjadi monster laut lagi, dan mereka sangat panik hingga perubahan itu dilihat oleh kucing milik Giulia. Luca dan Alberto pun diajak ayah Giulia ke lautan, di sana mereka bertemu Tommaso dan ternyata nama ayah Giulia itu Massimo. Luca dan Alberto pun berhasil mendapatkan ikan yang banyak buat ayah Giulia, mereka pun mendaftar untuk lomba. Alberto Scorfano. Saat mereka menemani Giulia berlatih berenang, Ercole datang mengganggu dan air cipratan kapalnya mengenai Alberto dan Alberto langsung berubah menjadi monster laut. Untung hal ini tidak dilihat Ercole, dan Alberto segera melompat ke laut, dan mereka pun berhasil kabur dari Ercole. Dan saat ibu Luca tertawa atau membunyikan kebiasaannya, hal ini membuat Luca terkejut dan sepertinya ia mengetahui bunyi itu dari ibunya. Dan Luca pun menyadari kalau orang tuanya ada di sana. Setelah itu Luca pun diberitahu oleh Giulia kalau bintang di langit itu bukan ikan teri, dan Giulia memberitahu semua ke Luca, dan Alberto datang dan memanggil Luca untuk mengajaknya keluar. Alberto sepertinya tidak menyukai Giulia. Luca van Alberto pun melihat Vespa yang akan menjadi milik mereka, dan saat mereka sedang berdebat datanglah Ercole dan anak buahnya. Luca menyuruh Alberto untuk segera pergi. Tapi Alberto tidak ingin pergi, dan Alberto pun dipukul oleh Ercole. Untung Luca menyelamatinya dan bergegas pergi dari sana. Hari pun berlalu demi hari mereka berlatih dan melakukan aktivitas sehari-hari di sana. Dan saat si Alberto bisa pakai sumpit buat makan spaghetti, ia pun melihat ke arah Luca, tapi Luca sedang asyik membaca bersama Giulia. Hal ini membuat Alberto kelihatan tidak suka. Saat Luca sedang membonceng Giulia dan Alberto ia bertemu orang tuanya. Dan mereka mengejar Luca. Luca pun berhasil lolos, dan Luca bertanya kepada Giulia apakah sekolahnya terbuka untuk setiap orang. Karena Luca seorang ikan kan guys, sehingga Luca tidak percaya diri, dan tiba-tiba di Alberto ambil kendali sepeda Luca, dan mereka terjatuh ke dalam laut. Di sana mereka pun bersembunyi karena takut seseorang melihat mereka. Luca dan Alberto pun bertengkar, karena Luca ingin bersekolah. Dan si Alberto bilang mereka gak butuh sekolah dan mereka butuh hanya menang dan mendapatkan Vespa, dan tiba-tiba saat Luca dan Alberto bertengkar, Giulia datang dan memeluk mereka, lalu si Alberto nanya apakah semua jenis orang bisa masuk sekolah. Misalnya monster laut.
Sontak Luka langsung memanggil Alberto agar ia berhenti berbicara, lalu si Alberto bilang dia akan menunjukkannya, lalu Alberto pun lompat ke laut. Giulia yang melihatnya berbicara agar Alberto tidak bermain-main lagi, tetapi betapa terkejutnya Giulia saat ia menarik tangan Alberto dan ternyata Alberto berubah menjadi monster laut, dan di sana datang juga Ercole yang mencari monster laut. Luka pun mengabaikan sahabatnya itu dan membiarkan Alberto pergi menghilang ke dalam laut, tapi si Ercole gak lepasin gitu aja, Ercole malah ngejar si Alberto, dan Sen berpindah ke rumah Giulia diaman ayahnya sedang nyiapin makan malam, dan bertanya di mana Alberto. Si Luka langsung jawab Alberto pergi dan tidak ingin orang mencarinya, lalu si ayah Giulia tetap mencarinya. Luka berkata kepada Giulia agar mereka masih dapat mengikuti lomba walau hanya berdua, karena Giulia bisa berenang dan makan sementara sepeda tetap Luka. Nah si Giulia ini mau bikin Luka tenang dengan nyiram air, amlah tangan Luka berubah jadi monster laut. Nah akhirnya semua terbongkar di depan Giulia. Giulia menyuruh Luka cepat pergi karena ayahnya pemburu monster laut. Akhirnya Luka pun pergi ke laut, dan segera menemui Alberto, tetapi rumahnya gelap dan berantakan. Tiba-tiba Alberto muncul dari atas, dan berkata mau apa Luka ke sana. Luka pun meminta maaf ke Alberto, tetapi Alberto yang masih kesal berlari ke atas. Luka pun mengikutinya dan berkata ia akan memenangkan lomba itu, dan segera lompat dari atas. Keesokan harinya lomba dimulai, tapi si Luka gak setim sama Giulia, dia sendirian, dan saat berenang ia pakai baju yang duku dipakai Alberto, dan lomba pun dimulai. Si Luka karena pakai baju penyelam jadi dia agak kesusahan dan Giulia duluan lanjut ke lomba makan, dan Giulia juga yang duluan bersepeda lalu Luka juga menyusul, dan sepertinya langit menjadi gelap dan akan turun hujan. Dan saat Luka bersepeda orang tuanya mencegatnya dan Luka berhasil tetap melanjutkan lombanya. Luka pun berhasil menyusul Ercole, tetapi hujan pun turun dan mengenai tubuh Luka dan sedikit-sedikit tubuh Luka berubah jadi monster laut, sehingga Luka pun berteduh, dan si Alberto datang membawa payung untuk memayungi Luka, tetapi ia ditabrak oleh Ercole dan berubah menjadi monster laut. Si Ercole nih langsung bergegas nangkap si Alberto. Luka pun dengan berani mengendarai sepeda dan ikut berubah jadi monster laut, lalu Luka merangkul tangan Alberto, mereka pun kabur bersama. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran, dan saat kejar-kejaran kebalik nih posisinya Luka yang ngejar si Ercole dan di sana orang tua Luka melihatnya telah berubah jadi monster laut. Saat Ercole banyak bacot si Giulia mendorongnya menggunakan sepeda dan mereka pun terjatuh bersama. Si Luka yang lihat itu langsung menghentikan sepeda dan bergegas membantu si Giulia berdiri, lalu ayah Giulia datang dan Natsuko kira bakal nangkep tuh Luka dan Alberto, tapi ternyata ayah Giulia malah mengangkat tangan Alberto dan mengatakan mereka sebagai pemenang, dan piala pun diberikan ke tim pecundang, dan ayah ibu Luka pun datang mereka juga berubah jadi monster laut dan berpelukan, dan nenek Luka pun juga datang ke sana. Lalu Sen pun berpindah ke kereta api, di sana si Giulia bersiap untuk kembali bersekolah, si Luka nih sedih karena ia gak bisa bersekolah, tapi si Alberto membuat kejutan yang memberikan sebuah tiket ke Luka dan Alberto berkata bahwa Vespanya telah dijualnya, dan ayah ibu Luka datang dan sang ibu berkata Luka boleh bersekolah asalkan Luka mengirim surat kepada mereka. Nah di sana si Luka bergegas naik kereta dan mengajak Alberto naik juga. Tetapi si Alberto bilang masih mau membutuhkannya sehingga Alberto harus di sana, dan mereka pun berpelukan, dan ending pun menunjukkan perpisahan antara Luka dan sahabatnya, Alberto. Oke guys, sekian buat spoiler lucanya, semoga ini menghibur kalian ya, sampai jumpa di alur cerita lainnya.